Sebuah adegan yang akan terjadi saat ini adalah keterlibatan di mana Sandra harus mempertanggungjawabkan atas semua tindakan dan perlakuannya, guys. Dan kali ini sepertinya Sandra benar-benar tak bisa berkutik setelah pada akhirnya di sini Mutiara pun kembali sadar, dan berkat doa dari Rianti, Biipah dan juga teruntuknya Kenco yang saat ini sangat begitu berharap kehadiran Mutiara yang bisa pulih kembali, dan akhirnya Mutiara pun bisa sembuh. Dan saat itu ketika Mutiara yang benar-benar terbaring lemah di dalam rumah sakit karena kondisinya sebelumnya memang mengalami kecelakaan akibat ulah perbuatan Sandra. Memang ada faktor ketidaksengajaan memang dari Sandra ini, keterlibatan Sandra pada saat itu yang hampir saja menabrak sebuah ojek. Dan ternyata Sandra juga di sini sempat melihat rekaman sebuah CCTV. Ternyata ada Bisma yang sudah mensabotase mobil Sandra hingga mobil Sandra mengalami remblong. Namun Sandra di sini seharusnya bertanggung jawab, tidak harus pergi lari. Dan akhirnya Sandra juga harus ikut terseret dalam kasus kecelakaan yang menimpa terhadap Mutiara. Dan kita tahu sendiri guys, saat ini Kenjo pasti akan mengidentifikasi tempat lokasi kejadian perkara, di mana pada akhirnya di sini Sandra juga harus benar-benar mempertanggungjawabkan atas semua tindakan dan ulahnya tersebut, karena ini akan bisa berakibat fatal. Dan perlu kita ketahui juga saat ini kondisi Mutiara benar-benar sudah mulai stabil dan sudah mulai siuman, dan di sini Mutiara juga tidak perlu menyangkal lagi karena pada akhirnya Mutiara sudah mengetahui terlihat jelas dan terpampang jelas kalau raut wajah Sandra memang ada di dalam mobil yang sudah menabrak dirinya. Dan untungnya memang ketika Mutiara kembali ingat dan akhirnya sadar, ternyata ia masih mengingat kejadian tersebut kalau ternyata pelakunya adalah Sandra. Dan kali ini sepertinya Sandra benar-benar berteriak histeris ketika ia akan berujung di dalam sebuah penjara, dan kali ini sepertinya Mutiara juga benar-benar harus terlimbas dalam sebuah fenomena yang akan benar-benar menjebloskan Sandra ke dalam sebuah penjara. Lalu bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti guys? Namun sebelum lanjut juga seperti biasa guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya. Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Nah guys, sebelumnya kita mengetahui sendiri guys, saat ini Kenco dan juga Ibu Rianti akan mengusut tuntas tentang kejadian perkara yang terjadi kepada Mutiara. Karena selebihnya Mutiara saat ini benar-benar sangat begitu goyang untuk supaya bisa mengungkap tentang kejadian perkara yang sebenarnya terjadi. Dan ada hal yang saat ini membuat kita benar-benar janggal adalah keterlibatan Sandra yang selalu ingin mengetahui siapakah orang yang sudah mensabotase mobilnya tersebut, dan ternyata terekam jelas di sebuah rekaman CCTV di tempat parkirannya. Terlihat ada Bisma yang saat itu sempat memasuki parkiran dan akhirnya mensabotase mobil milik Sandra. Dan sepertinya Bisma di sini mulai ketar-ketir juga, dan ia sempat menghubungi Dina, dan ternyata memang biang keroknya adalah Dina. Namun maksud Dina ini tidak mempunyai maksud kalau ia ingin mencelakai Mutiara. Namun pada akhirnya Dina juga pasti akan terseret karena Dina sudah menjadi dalang utama dalam pengelola orang suruhan seperti Bisma ini yang sudah mensabotase rem mobil milik Sandra ini sampai blong, dan akhirnya terjadi tabrakan yang tidak disengaja. Walaupun itu tidak sengaja, namun di sini Sandra tetap saja harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya karena dua korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, dan salah satu korbannya yaitu VRT telah berpulang ke Rahmatullah dan telah meninggal dunia, dan akhirnya akan segera dimakamkan di Rawasari. Dan saat ini sepertinya Bu Rianti benar-benar histeris, begitu sangat tidak terima dengan perlakuan dari orang yang sudah menabrak Mutiara. Dan di sini ia pun meminta kepada Kenco untuk mengungkap siapakah orang yang sudah melakukan ini semua, dan sepertinya Ibu Rianti benar-benar sangat begitu peduli dan benar-benar merasa tidak terima terhadap perlakuan orang yang sudah mencelakai Mutiara. Karena terlebihnya guys, Kenco saat ini sempat melihat kejadian perkara dan ia juga sempat memantau sebuah rekaman CCTV yang ada di lalu lintas tersebut.
Dan ada salah satu saksi warga yang sempat melihat kejadian tragedi yang menimpa terhadap mutiara ini. Dan bisa dikatakan semuanya sudah tersudutkan kalau Sandra adalah pelakunya. Walaupun Sandra di situ sempat membuang percikan darah mutiara dan juga Pak RT yang ada di mobilnya, tentu saja pihak kepolisian tidak sangat bodoh. Tentunya pihak kepolisian pasti akan sangat mudah untuk mengidentifikasi mobil si Sandra ini. Dan pada akhirnya selang 1 kali 24 jam akhirnya pihak kepolisian pun berhasil menangkap Sandra dan akhirnya Sandra ditetapkan sebagai tersangka. Dan saat itu juga sepertinya Sandra benar-benar tidak terima. Di sini pihak kepolisian ingin segera mengusut tuntas tentang adanya orang yang saat itu sempat mensabotase rem mobilnya. Hingga pada akhirnya rem mobilnya mengalami keblong. Dan ternyata Bisma juga berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun Bisma merasa tidak terima karena ia juga adalah orang suruhan. Dan pada akhirnya Dina dan juga Bisma, begitupun juga dengan Sandra, akhirnya mendekam di dalam satu sel yang sama. Dan ini akan menjadi salah satu adegan yang benar-benar sangat begitu diistimewakan sekali oleh kita semua para pecinta dan para penonton di rumah. Dan tentu ini semua benar-benar menjadi harapan kita tentang kejadian yang sebenarnya terjadi. Dan sepertinya di sini juga kita pun benar-benar mendapatkan sebuah kemudahan terkait masalah mutiara yang terbaring lemah. Dan akhirnya mutiara pun sadar dan ia bisa menunjukkan siapakah pelakunya. Lalu bagaimanakah keseruannya? Kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.